berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih. Ya, yang pertama memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Pilpres ini diharapkan 1 putaran, tapi kelihatannya kok 2 putaran. Kelihatannya 2 putaran ya Pak? Yang kita harapkan itu 1 putaran. 1 putaran. Tapi pertempuran keseru bila putaran pertama itu yang lolos adalah Anies berhadapan dengan Prabowo Gibran. Seru sekali. Wah. Tidak bisa ditebak. Betul. Tapi kalau yang lolos putaran pertama adalah Ganjar berhadapan dengan Prabowo Gibran, paling mudah ditebak. Kalau saya perhatiin dari debat Cawapres itu Gibran itu juga sudah mulai matang ya dalam berbicara. Betul. Karena dia sudah pernah menjadi pejabat publik gitu loh. Ya. Sampai sekarang Solo bagaimana Pak? Selama Solo dipegang Gibran lebih bagus dan lebih maju ya. Lebih maju ya. Gibran itu tidak beda jauh dengan ayahnya Bapak Jokowi. Jadi kalau penggemar Jokowi pasti ya ikutnya ke Gibran. Gitu ya. Karena cara kerjanya Gibran ini tidak beda jauh dengan Jokowi. Dengan Pak Jokowi. Kerja. Banyak perubahan dalam diri Pak Prabowo ya. Prabowo ya. Perubahannya apa? Dia tidak ambisi gitu loh. Tenang ya. Sekarang lebih tenang Pak. Tidak ambisius dan tidak terlalu ngoyo ya. Karena pertama dia sudah matang dalam bekerja, terusan pernah mengalami mimpin komando dan bagaimana pernah dikhianati, pernah dimanfaatkan orang, banyak hal lah dia mengalami, membuat dia menjadi dewasa ya. Dan saya salutnya sama Pak Prabowo itu, dia itu sama persis apa yang dikatakan almarhum Edi Wibowo. Sama ya. Almarhum Edi Wibowo itu pernah ngomong kalau Prabowo ini adalah jiwa prajurit sejati. Dan itu dibuktikan selama 10 tahun waktu zaman Pak SBY dia menghormati, menghargai Pak SBY. Dan hebatnya satu, dia legowo. Legowo. Ya 2024 ini ya kita harus siap menghadapi resesi ya. Resesi. Mulai bulan berapa Pak? Setelah Pilpres. Setelah Pilpres. Nah, resesi ini bisa terkendali kalau presidennya itu dari militer. Karena nomor 1 harus aman dulu. Karena dikhawatirkan minyak dunia akan naik. Minyak naik ya. Karena perang Israel nanti merambat ke Timur Tengah. Sampai rembet ya Pak? Nanti reaksinya bisa ke Iran dan lain-lainnya. Jadi minyak dan jadi minyak dunia naik. Makanya presiden harus dari militer untuk mengendalikan keamanan. Nomor 1 itu penting negara itu aman dulu. Baru ekonomi bisa bertahan dan bergerak. Ya. Sahabat khotbah populer, saya setuju dengan penilaian Bapak
Presiden Joko Widodo mengenai debat Capres tadi malam. Bahwa intinya apa yang dibahas itu tidak mengarah kepada substansi yang sebenarnya, yaitu terkait dengan visi, misi, justru lebih mengarah kepada menyerang pribadi, lalu berusaha untuk membongkar sesuatu yang tidak perlu dibongkar, yaitu tentang pertahanan Indonesia. Berkali-kali dipancing mengenai data, tetapi memang Bapak Prabowo mengatakan data yang disampaikan sesat. Lalu kalau sesat, kata salah satu calon presiden, buktikan, sampaikan yang benar, begitu. Tapi Pak Prabowo tahu prinsip dalam pertahanan Indonesia. Pertahanan merupakan hal yang sakral, rahasia. Jadi kalau mau bahas itu boleh, tapi di ruangan tertutup atau terbatas. Jangan sampai diliput oleh wartawan atau televisi, sehingga bisa didengar oleh siapapun, termasuk negara lain yang mungkin sedang cari kelemahan Indonesia supaya menjatuhkan Indonesia. Jadi sepertinya menjatuhkan dengan cara menyampaikan data-data yang tidak valid. Nah, terkait juga dengan pernyataan Bapak Daud Tony, saya juga sepakat bahwa Bapak Prabowo ini sudah berubah. Banyak sekali tokoh politik yang selalu menyampaikan keraguan dirinya tentang niat Prabowo untuk menjadi capres atau menjadi presiden. Bahwa kemungkinan besar Bapak Prabowo ini bisa berbelok seperti itu. Tidak seperti yang dia sampaikan saat debat atau pidato di mana-mana untuk melanjutkan program Bapak Jokowi atau hilirisasi seperti itu. Tapi saya pikir kalau memang dia sudah berubah, saya pikir layak untuk diberikan kesempatan, karena orang yang berubah itu bisa lebih ampuh dari siapapun. Saya sudah sering beri contoh. Orang yang sudah berubah, bertobat, itu bisa melakukan pekerjaan lebih maksimal dari siapapun. Ya. Jadi jangan anggap remeh. Jangan anggap sebelah mata. Siapapun calon, menurut saya, punya potensi kok berbelok atau tidak baik dalam memimpin, siapapun, mau paslon 1, paslon 2, paslon 3. Tapi kan kita positive thinking sajalah. Ya, positive thinking. Kita lihat yang sudah jelas. Kita lihat yang sudah nyata kinerjanya. Ibarat membangun rumah ini mau selesai dibangun. Seperti itu. Apakah kita mau bongkar rumah yang hampir selesai ini? Ya. Bagi saya tidak masalah lah. Mau 1 putaran, 2 putaran, sekalipun kita berharap 1 putaran, ya, pemilu ini selesai dan mendapatkan calon atau presiden terbaik. Silakan. Yang saya rindu adalah Indonesia tidak salah memilih presiden untuk tahun 2024 ini. Pemilu diselenggarakan sudah tidak lama lagi. Sudah tinggal hitung hari, 14 Februari guys. Jadi jadilah warga yang cerdas untuk memilih calon pemimpin. Bukan sekedar pemimpin, tapi pemimpin yang tahu apa yang dia mau lakukan. Ya, bukan saja memilih apa yang dia bisa lakukan, tapi memilih pemimpin yang tulus untuk memajukan Indonesia. Mari berpikir waras untuk Indonesia. Mari berpikir cerdas dan mintalah hikmat dari Tuhan.